semua kelompok mencermati apa saja. Kemudian tanggal 4 kalian akan action di kelasnya masing-masing dan setiap kelompok saat membuat itu wajib video atau merekam ya. Karena nanti akan diupload di media sosial karena hari itu adalah bertepatan dengan Hari Ekoenzim Internasional. Bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita berikan tepuk tangan untuk tim Puring yang akan dikomandani oleh Mbak Garnis. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Bu Faya dan juga Bu Nini tadi yang sudah menjelaskan sekilas hari ini kita mau ngapain aja. Jadi seperti yang udah dijelasin sama Bu Faya, sama Bu Nini, kita hari ini bakal belajar tentang cara membuat ekoenzim. Mungkin di sini teman-teman kayak masih pada bingung, sebenarnya ekoenzim itu fungsinya buat apa sih? Atau mungkin masih ada yang bingung, ngapain buat ekoenzim, buat apa? Nah, jadi aku mau ngapain sedikit nih buat teman-teman semua fungsi dan kenapa harus kita itu membuat ekoenzim. Oke, nah pertama sekarang itu udah pemanasan global. Siapa yang ngerasa kalau kok gak hujan-hujan ya, kok panas terus ya? Di kamar itu pasti panas kan? Nah, itu semua karena adanya pemanasan global, di mana bumi kita ini pemanasan dari emisi karbon dioksidanya, gas rumah kaca, dan juga gas metananya itu yang menyebabkan pemanasan global. Itu yang pertama. Yang kedua adalah polusi udara. Sadar gak sih selama ini polusi udara yang kita hirup itu bukan hanya satu jenis. Kadang ada virus yang bercampur dalam udara kayak COVID-19 dan juga ada beberapa jenis polusi udara. Contohnya satu PM 2,5, PM10 itu ukuran-ukuran dan juga jenis-jenis partikel udara yang kalian hidup setiap harinya. Nah, dan juga alasan terakhir, sampah di TPA itu didominasi dengan sampah organik, di mana kalian masih belum menemukan solusi untuk mengolah sampah organik. Biasanya yang diajarin waktu dulu-dulu cara mengolah sampah anorganik itu kayak gimana? Kerajinan kan ya? Kerajinan, terus juga pemanfaatan, reduce, reuse, recycle. Tapi kalau sampah organik, ada yang tahu nggak? Pasti masih belum ada ya, masih asing. Nah, maka dari itu ekoenzim hadir. Halo. Halo. Hai. Oke, tepuk tangan dulu dong. Tadi aku udah sempat singgung 3 alasan. Siapa aja tadi yang tahu? Pertama apa? Kenapa kok kita harus membuat ekoenzim? Ada yang tahu? Pemanasan global. Yang kedua, polusi udara. Ada banyak, ada PM 2,5, PM10. Yang terakhir, kenapa? Yang terakhir karena sampah TPA didominasi dengan sampah organik. Jadi selama ini kan kita tahunya adalah bagaimana cara mengolah sampah anorganik, sampah plastik, reduce, reuse, recycle. Nah, terus yang organiknya kayak gimana? Nah, maka dari itu ekoenzim hadir untuk kita semua untuk mengolah sampah organik menjadi cairan yang bermanfaat. Nah, fungsinya ekoenzim ini dia bisa selain mengolah sampah organik, dia itu bisa digunakan misalnya kalian kayak membersihkan lantai, ngepel, cuci piring, itu ada formula untuk pelarutannya. Nah, kemudian ekoenzim ini bisa untuk kalian tahu air purifier yang biasanya buat filter udara. Nah, itu kita bisa pakai air purifier. Kalau nggak punya itu juga bisa kita campur sama air ya. Terus kasih ekoenzim, kita spray aja di udara. Nah, itu bakal mengurangi polusi udara.
polusi PM2,5 perbandingannya adalah 1/3 polusi PM2,5 itu dapat berkurang karena kita menyemprotkan ekoenzim. Dari mana kita tahu? Kita sudah menyemprotkan ekoenzim di pasar atau mall, kalau misalnya kalian tahu, itu dari lantai paling tinggi kita semprotin dan hasilnya memang membuktikan 1/3 itu benar-benar berkurang polutan PM2,5-nya. Oke, next. Tadi kita udah bahas tentang kenapa kita harus membuat ekoenzim. Nah, terus manfaat lainnya selain kita dapat mengolah sampah organik nih teman-teman semuanya, kita juga bisa membuat produk turunan. Jadi, ekoenzim itu produk dasarnya. Kita tidak diperbolehkan memperjualbelikan ekoenzim. Kita cuma boleh men-sharing ilmu cara membuat ekoenzim. Tapi yang bisa kita manfaatkan adalah produk turunannya. Produk turunan itu apa? Yaitu sabun cair, atau mungkin teman-teman mau buat cairan yang untuk air purifier, itu bisa. Jadi produk turunan itu mencakup sabun cair, cairan untuk kalian air purifier, terus kemudian bisa ada yang dibuat pelembab, ada yang dibuat untuk sabun cuci muka. Itu semua adalah hasil produk turunan ekoenzim. Kalau teman-teman mau mengolah dan memanfaatkan ekoenzim, itu juga akan menguntungkan kalian secara ekonomi. Jadi ini udah paket lengkap. Selain kita mencintai alam kita dengan cara mengolah sampah organik, kita juga bisa memperoleh keuntungan secara ekonomi di dalamnya, secara tidak langsung. Apa tadi yang aku bilang dua? Selain keuntungan ekonomi, satunya apa? Ayo lupa. Selain kalian bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari produk turunan, kalian juga bisa membantu untuk mengolah sampah organik, mengurangi sampah organik, mengurangi pemanasan global. Apa aja tadi? Mengurangi sampah organik. Yang pojok kiri dong, mengurangi apa tadi? Oke. Terus mengurangi apa lagi yang sebelah kanan selain sampah organik? Pemanasan global. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pemanasan global. Oke. Jadi selain mengurangi pemanasan global, mengolah sampah organik, kita bahkan juga bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dari produk turunan tersebut. Oke, karena aku tadi udah memaparkan, semuanya udah pada tahu kan fungsi dan kenapa kita harus membuat ekoenzim. Sudah paham semua? Sudah belum? Oke, sekarang kita lanjut ke bagaimana cara membuat ekoenzim. Jadi perbandingan yang kita butuhkan adalah 1:3:10. Berapa tadi? 1:3:10. Yang sebelah kiri berapa tadi? Keren. Yang sebelah kanan coba. Oke, 1:3:10 ya. Nah, 1 itu apa? 1 itu adalah ini. Ini namanya molase. Molase ini bisa kita sebut gula merah. Jadi yang 1 berbanding 1 tadi ini molase. Kemudian yang 3 adalah ini kulit buah atau kulit sayur. Kita tidak menyebut ini itu sebagai ini sampah organik, bukan. Kita menyebutnya sebagai BO atau bahan organik. Apa yang 3 tadi? BO, bahan organik. Oke. Terus yang selanjutnya adalah perbandingan yang 10. Itu adalah air. Di sini kita menggunakan air AC. Jadi perbandingannya berapa tadi? 1:3:10. Satunya adalah molase, 3-nya adalah bahan organik, dan 10 itu merupakan air. Kita di sini pakai air AC. Kalian mau pakai air endapan, air isi ulang itu boleh. Air endapan kalau misalnya hujan itu benar-benar ditampung dari bak terus habis itu didiamkan selama 24 jam. Itu yang namanya air endapan. Oke, next. Karena kita pakainya ini yang ukuran 1,5
punya 60% dari volume botol. 60% dari volume botol. Sekarang coba mulai matematikanya jalan ya, Rek. 1,5 liter kan? Itu volume satu botol. Berarti kalau misalnya dijadikan liter, berarti berapa? 1.500. Berapa? Liter ke mililiter. 1,5 liter ke mililiter. Berapa? 1.500. Nah, ini kita punya volume 1.500. Nah, kita ambil perbandingan yang 10. Perbandingan yang 10 itu tadi apa? Air AC, benar banget. Yang perbandingan 10 adalah air AC. Kita ambil 60% dari yang ini, dari volume. Berarti air AC-nya itu 60%. Nah, kemudian kan tadi itu untuk perbandingan yang 10. Untuk perbandingan yang 1 itu adalah molasenya. Molasenya, terus kemudian berarti molasenya adalah 10%. Berarti air AC 60%, molase 10%, dan tadi ada perbandingan 3 yaitu bahan organik itu 30%. Aku ulangi ya, yang sebelah kiri air AC-nya berapa persen tadi? 60, pintar. Terus untuk molasenya 10%. Molasenya 10%. Bahan organiknya yang sebelah kanan berapa persen? Berapa? Ya benar. Untuk bahan organiknya itu 30%. Nah, 30% itu kan tadi molase ya. Berarti 90 gram. 30% dari ini tadi itu berarti sama dengan 90 gram. Jadi aku mau pengenalan bahannya dulu. Ini ada botol yang tadi untuk media kita untuk mendiamkan enzim. Terus kemudian yang kedua molase, yang ketiga air AC. Terus yang keempat bahan yang paling penting itu bahan organik. Bahan organik, terus alat-alatnya kalian butuh untuk pisau, tunas itu untuk motong-motong buahnya, sama timbangan digital yang kayak gini. Terus plastik sama karet. Oke, kita langsung aja ya. Kita mulai kayak nyiapin dulu. Berarti botolnya tadi 1,5 liter. Nah, berarti airnya 60% dari 1.500 mili. Berapa mili? Ayo. Matematika guys. Berapa? Berapa tadi berapa? 900. Benar. Jadi air AC yang kita butuhkan adalah 900 mili. Kenapa kok 900 mili? 1.500 volume awal, 1.500 mili volume awal itu 60%-nya adalah 900. 1.500 dikali 60 per 100. 1.500 dikali 60 per 100 hasilnya 900 mili. Nah, mungkin teman-teman bisa bantu nyiapin ini ya. 900. Masukin ke botol. Ini udah 900. Ini berapa? 500. Ini 500 tambah 400 ya. Kasih air lagi 400. Nah, ini kita pertama tuangin air AC-nya dulu 900 mili. Jadi usahakan nanti ada gelas ukurnya juga ya. 900 mili ke botol. Ini karena kita gelas ukurnya itu cuma sampai 500, berarti gampang kan ya. 500 tambah 400 ya wes 900. Nah, terus selanjutnya adalah kita timbang bahan organiknya. Bahan organiknya itu 270 gram. Kenapa aku bilang 270
gram, 270 gram itu 30%-nya. 30%-nya dari 1.500 tadi kita ubah ke gram. Hasilnya 270 gram. Daerah OSIS itu ya. Dan juga Ini kita kan yang sering bikin reel. Nah, untuk bahan organiknya itu minimal 5 macam ya. Dan itu kalian misalnya mau menyiapkan bahan organik. Bahan organik itu apa Sere? Kalian tahu nggak? Kulit buah. Kalau misalnya kalian habis makan buah, itu kulit buahnya itu namanya bahan organik. Nah, kulit buahnya itu bisa minimal 5 jenis. Langsung masukin aja. Itu minimal 5 jenis kulit buah. Kalian bisa campur. Pertama dicuci dulu, dipotong-potong, baru nanti ditimbang sesuai takaran atau volume yang akan kalian gunakan nanti. Jadi itu 5 jenis buah, 5 jenis kulit buah. Nah, kalian cuci dulu, terus dipotong-potong, ditimbang sesuai takarannya, kemudian baru dimasukkan. Nah, kalau misalnya mau sayur, itu bisa banget, tapi usahakan dipisah. Buah sendiri, sayur sendiri. Misalnya, ini aku mau buat dari kulit buah, berarti ini khusus kulit buah. Kalau misalnya mau sayur, berarti yang ini dibedakan. Oh, berarti ini khusus sayur. Oke, ini kita habis naruh air AC-nya, kita bisa langsung masukin bahan organik yang udah ditimbang tadi. Tadi kan udah ditimbang 270 gram. Nah, terus kita masukkan. Bentar, aku mau tes nih. Tadi airnya yang kita masukkan berapa ya? 900. Air AC yang kita masukkan ke dalam botol ukuran 1500 ml adalah 900 ml. Kemudian bahan organik yang tadi kita masukkan berapa gram? 270 gram. Yang kiri berapa gram? 270. Nah, jadi 270 tadi gram kita masukkan, setelah ditimbang kita masukkan ke botol yang sudah diisi air AC. Terus selanjutnya adalah molase. Nah, kemudian yang terakhir adalah molase. Molasenya tuh juga ditimbang 90 gram. Jadi molase yang kita pakai untuk volume 1500 ml adalah 90 gram. Nah, kenapa kok 90 gram? Karena 10% dari volume botol. Tadi volumenya 1500 kan? Nah, 10%-nya itu adalah 90 gram. Berapa gram molasenya? 90. Setelah molasenya kita masukin, kita timbang. Nah, selanjutnya kita mulai masukin molasenya ini ke dalam botol. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut lebih jauh. Mungkin ada yang bingung. Mungkin ada yang bingung sampai sini. Mumpung kita belum lebih jauh, guys. Bingung dari awal. Mana saya tadi yang bilang? Sini. Ayo sini. Bingungnya dari mana? Dari mana bingungnya? Dari bahan organik. Dari semua, dari awal. Oke. Cek. Ini kita masukin molasenya ke botol tadi ya. Yang bahan organik. Nah, cara ngitungnya atau gimana?
Cara ngitungnya apa gimana? Ini molase, beda sama kecap. Ya, tadi ada yang bilang bingung cara ngitungnya. Seperti yang aku tadi bilang ya, aku ulangi sekali lagi. Perbandingannya adalah 1 banding 3 banding 10. 1 adalah molase, 3 adalah bahan organik, 10 adalah air AC. Nah, kita hitungnya dari volume yang akan kita gunakan. Kita kan pakai botol ya. Botol ini 1,5 liter. Berapa mililiter? Berapa mililiter? Oke, fokus ya berarti. Ini berarti kita mempunyai volume 1.500 mililiter. Ya kan? Nah, 10 perbandingan yang 10 kan air AC. Nah, itu sama dengan 60%. 60% itu berarti 1.500 dikali tadi berapa? 1.500. Tadi kan perbandingannya 1 banding 3 banding 10. Nah, 10-nya ini adalah air. Udah? 10-nya air. Nah, 10-nya air berarti kita ambil 60%. 10 itu sama dengan 60%-nya. Berarti 60% kan 1.500 dikali 60 per 100. Hasilnya berapa tadi? 900 gram. Mililiter. Sorry. 900 mililiter. Udah beres yang air? Yang air yang perbandingan berapa? 10. Yang air yang perbandingan berapa sebelah sini? 10. Terus bahan organiknya perbandingan berapa? Coba tunjuk tangan dong. Yang apa bahan organik itu perbandingannya yang berapa? Ada ya? Enggak, kalian jawab 1, 3 atau 10? Pakai tangan. 1, 3 atau 10? 3. 1, 3, 6, 3. Berapa yang sebelah sana? 1, 3 atau 10? Pojok. Oke, boleh turun. Tadi beragam banget ya jawabannya. Yang jawab 6 melenceng dari rumus, guys. Jadi jawaban yang benar itu adalah 3. Jadi bahan organiknya itu adalah yang perbandingan 3. Artinya 30%. 30% dari volume 1.500 mg itu sama dengan 270 gram. Berapa gram? 270 gram. Terus terakhir molase. Kalau tadi perbandingan bahan organik sudah, perbandingan air AC sudah, berarti tinggal perbandingan apa? Perbandingan molase. Perbandingan molase berarti yang berapa? 1, benar. Yang 1 itu berarti 10%. 10% dari 1.500 ml itu 90 gram. Yang barusan kita udah masukkan. Oke, sampai sini paham? Cara ngitungnya udah paham? Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, selanjutnya karena kita tadi udah masukkan pertama air AC, terus dikasih molase, terus dikasih bahan organik. Selanjutnya kita akan tutup menggunakan plastik ini. Jadi cara tutupnya kayak gini. Yang pojok kelihatan nggak ya? Oke. Ini kayak gini. Jangan dimasukin teman segini. Terus
karet itu eret banget. Karet. Enggak. Ini nanti biarin kayak ngawang, saya pegang-pegang. Ini nanti kayak gini kan. Nah, terus ini gini. Kayak kamu ponytail. Pokoknya ini nanti dia enak bakal ngawang menurut gua. Paham nggak? Nanti dia biarin kayak ngadeg. Tapi benar-benar sing eret karete. Coba areti. Nah, cara nutupnya adalah kita ambil plastik yang tadi. Ini kita ambil plastik yang kayak gini. Nah, terus kita ikatkan secara memanjang untuk botol. Jadi yang pojok dilihat ya guys. Nanti kalian salah nutupnya meledak. Gak jadi ekoenzim, malah jadi bahan meledak ya. Jadi ini botolnya kan. Terus ini plastiknya. Cara ngikatnya itu kayak gini. Jadi plastiknya itu biarin aja. Jangan nutupnya kayak gini, terus ditutup kayak gini. Ini jangan ya. Nah, ini kita biarin dia mengudara kayak gini. Jadi kalian nanti nutupnya kayak gini. Karetnya tuh ada pada leher botol. Yang pojok kanan kelihatan ya. Karetnya tuh ada di sini, pinggir leher botol. Ya, karetnya ada di pinggir atau leher botol kayak gini. Jangan diikat erat kayak gini, jangan ya. Jadi biarin kayak gini. Oke. Kenapa kalau kita tutupnya seperti ini? Sebenarnya ekoenzim ini nanti kita akan diamkan selama 3 bulan. Jadi ekoenzim ini adalah fermentasi dari cairan. Kayak zat-zatnya, mikrobanya yang dia berfermentasi di dalam botol ini selama 3 bulan. Setelah 3 bulan apa yang akan terjadi? Kalian bisa panen ekoenzimnya. Terus nanti ada jamur putih. Jadi di permukaan nanti bakal ada jamur putih yang kalau misalnya kalian saring itu masih bisa dimanfaatkan lagi. Nah, jadi kenapa fungsinya kok kita kasih plastik seperti itu? Karena untuk mengeluarkan gas. Kalau kalian nggak pakai plastik, itu kalian kayak buka terus misalnya ya, kalian tutup botolnya kayak gini. Terus setiap hari kalian harus mengeluarkan gas yang dikeluarkan di dalam ini. Jadi kalian harus buka pelan-pelan kayak nanti dia bakal bunyi ces gitu tuh udara yang keluar. Nah, jadi kalian harus ngeluarinnya setiap hari. Makanya kita alternatif menggunakan plastik. Kenapa kita alternatif menggunakan plastik? Udaranya akan menggembungkan plastik. Ini adalah contoh ekoenzimnya. Belum jadi ini guys. Jadi kayak gini, yang benar kayak gini. Pemasangan plastiknya. Halo. Hai. Oke, jadi plastiknya itu pemasangannya kayak gini. Jangan sampai salah. Kalian sekali salah gak jadi ekoenzim, jadi bahan meledak ya. Nanti yang bersih-bersih kelasnya kasihan yang pikir. Iya. Katanya gue jadi teroris. Nah, ini udah jadi kayak gini. Jangan sampai pasang plastiknya salah. Kenapa kalau kita pasang plastiknya kayak gini? Nanti di plastik ini akan menggembung. Tahu nggak menggembung? Menggembung berarti di dalamnya ada udara. Berarti nanti plastik ini berfungsi memerap udara yang nanti akan keluar dari ekoenzimnya ini. Nah, barulah setiap 1 bulan kalian ganti plastiknya. Tadi kan kalau misalnya aku bilang, kalau kalian tutup biasa kayak gini, kalian harus
Nah, kalau kalian pakai plastik kayak gini, cukup 1 bulan sekali aja. Berarti dalam proses pembuatannya kalian cuma perlu mengeluarkan gasnya selama 3 kali, 1 bulan sekali. Berapa bulan sekali? Oke. Nah, terus tadi mungkin yang masih bingung bahan organik ini aku jelasin lagi ya. Minimal itu sebenarnya 5 jenis bahan organik. Nah, kalau misalnya kalian mau membuat sayur itu boleh, tapi jangan dicampur dengan buahnya. Maksudnya jangan dicampur dengan kulit buah. Jadi dipisah, sayur sendiri, kulit buah sendiri. Nah, kalau udah kayak gini, itu kalian biarin aja selama 3 bulan. Tapi setiap bulannya kalian wajib mengeluarkan gas. Misalnya, oh ini udah kelihatan menggelembung. Nanti ini plastiknya bakalan menggelembung kan. Nah, oh ini udah kelihatan menggelembung. Berarti waktunya ngeluarin gasnya terus diganti sama plastik yang baru. Nanti waktu panennya setelah 3 bulan, nanti ada jamur putihnya. Di permukaan itu bakal ada jamur putih. Gak usah kaget, gak usah shock, gak usah kena mental health-nya. Itu jamur putih bisa kalian manfaatkan lagi. Nah, tapi jadi produk turunan yang ilmunya lebih lanjut lagi, yang ilmunya lebih expert lagi. Nah, jadi boleh jamurnya sebenarnya kalian buang nggak apa-apa, atau kalian memang mau jadi produk turunan juga nggak apa-apa. Nanti kita belajar bareng. Nah, terus setelah jamurnya itu nanti kalian saring. Nah, buahnya ini dia akan jadi kayak sari dan juga menggumpal-gumpal. Jadi kalian saring dulu, dan sarinya ini, sari yang ada menggumpal-gumpal, itu bisa kalian memanfaatkan jadi bantal ekoenzim. Bantal ekoenzim itu bukan bantal yang dibuat kalian tidur ya, beda. Kalau bantal ekoenzim itu sari-sari yang sudah kalian dapatkan. Halo, masih aman ke dia? Dengar ya? Oke. Nah, sari-sari yang udah kalian dapatkan dari penyaringan itu boleh kalian keringkan. Kalian keringkan terus jadi yang namanya bantal ekoenzim. Bantal ekoenzim ini buat apa? Nah, kalau misalnya kalian punya nenek, kakek, atau kayak orang tua yang biasanya suka linu-linu, suka begel-begel, nah itu bantal ekoenzimnya kayak langsung ditempelin aja di area yang mereka biasanya sering mengeluh sakit. Nah, next, cairannya. Cairannya adalah yang paling penting. Kita panen cairannya. Itu aku tadi cuman alternatif pemanfaatan biar kalian benar-benar tidak membuang ekoenzim sama sekali. Alternatifnya adalah dijadikan produk turunan, mulai dari sari sampai jamur putihnya. Nah, cairannya terus buat apa? Nah, cairannya adalah hasil panen yang kalian peroleh. Hasil panennya apa? Yang lain hasil panennya berupa apa? Apa? Aku lagi. Hasil panen yang akan kalian dapat berupa yang kiri, sebelah kiri. Apa? Ada yang jawab bantal, ada yang jawab cairan. Yang sebelah kanan. Krik-krik sepi nih. Apa? Hasil yang akan kalian dapatkan, hasil panen yang akan kalian dapatkan? Cairan. Jadi hasil panen utama yang akan kalian dapatkan nanti adalah cairan ekoenzim. Nah, cairan ekoenzim ini nanti bisa kalian manfaatkan lagi. Misalnya, ada yang tahu detox gak? Nggak tahu ya? Detox kok detore. Detox itu yang biasanya kalian buat rendam kaki. Kalau misalnya ada orang tua kalian yang sering rendam kaki, itu namanya detox. Nah, kalian bisa gunakan cairan ekoenzim ini satu untuk detox. Detox itu untuk merendam kaki biasanya. Itu bisa kayak mengurangi pegel, linu-linu kayak gitu. Nah, terus habis itu yang kedua bisa untuk
cuci piring, terus bisa untuk mengepel lantai. Nah, kalian tinggal pakai cairan ekoenzim. Perbandingannya macam-macam, 1:10, 2:10. Itu larutan untuk mencampur dengan airnya. Dan kalian bisa buat sabun cair. Ada yang tahu sabun cair yang dijual puring kemarin nggak? Sabun cair yang dijual puring kemarin? Nggak tahu? Nggak tahu? Loh, puring jualan sabun cair nggak tahu, Dare? Sabun cair itu loh, nggak tahu? Oke, jadi bisa kalian buat sabun cair, hand sanitizer, itu menggunakan bahan dari ekoenzim. Pupuk cair, terus untuk kayak kalau misalnya ada yang punya hewan gitu, menghilangkan bau. Terus yang aku bilang tadi, mengurangi polusi udara, bisa kalian spraykan. Kalau misalnya kalian di rumah, kalau misalnya kalian nggak percaya, aku nggak percaya, beneran tak ekoenzim ini kayak menetralkan udara. Coba kalian kalau misalnya di kamar ngerasa udah panas banget, gak ada, misalnya udah bener-bener panas kayak di oven, itu coba semprot ekoenzim. Perbandingannya 1 tutup botol ekoenzim dengan 1:10, itu 10-nya air, jadi ekoenzimnya 1 aja. Nah, itu kalian bisa spraykan ke ruangan atau ke kamar kalian. Kalau misalnya kalian pengen coba membuktikan sendiri. Nah, terus ekoenzim ini tadi bisa digunakan untuk produk turunan yang seperti aku bicarakan tadi. Mulai dari sabun, terus pupuk cair juga bisa. Oke, mungkin dari aku itu dulu. Mungkin Bu Faya ada yang mau menambahkan, Bu? Baik, terima kasih untuk Garnis yang sudah menyampaikan. Hai, halo, halo, aku bisa, kamu bisa, semua pasti bisa. Apa kabar? Luar biasa. SMP 4, sukses, sukses, sukses. Oke, terima kasih. Oke anak-anak, coba kita pusatkan perhatian sekali lagi. Karena waktunya juga mepet dan di sini dari siswa puring ini akan langsung siswa puring langsung akan mempraktekkan untuk pembuatan ekoenzim ini dalam waktu sebentar. Dari kalian mungkin ada yang ingin mencoba, di sini dipersilakan, tetapi memang dengan niat betul-betul belajar. Sehingga tanggal 4 di kelas kalian per kelompok sudah bisa membuat ekoenzim yang seperti ini. Dan sekarang ini lebih dipermudah karena tidak ditutup lagi seperti yang kelas 8H dan 8G yang sudah membuat, sehingga ada ledakan kecil ya, karena di sini ada fermentasinya, di sini ada udara. Kalau nggak dibuka secara cepat akan meledak ya. Jadi jangan dipakai main-main ya. Baik, fungsinya tadi sudah dijelaskan banyak. Ada yang mau mencoba yang sekarang ini? Waktu hanya 5 menit. 5 menit yang akan mencoba silakan. Kalau tidak ada untuk siswa puring, silakan untuk mempraktekkan di depan. Yuk, siapa yang ingin mempraktekkan? Mungkin dari Bapak Ibu guru yang juga mau membantu. Silakan. Nah, perkenalkan dulu, ini siapa? Saya Clarinta Aneska dari kelas 7E. Namanya Clarinta 7E. Kalau ingin berkenalan lebih jauh, hubungi saya ya. Baik, akan dilatih oleh Garnis
Yang lainnya juga bisa membantu. Dari anak Puring bisa membantu 8F. Yuk, Farida di sini membuat di sini. Ya. Waktu saya beri 10 menit. Silakan untuk Mas. Oh ya, yang ada dulu yang perlu dipakai dulu ya. Anak-anak tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan supaya ilmunya itu bisa nyampe sampai akhir hayat. Gitu ya. Oke. Bisa. Oh, samudra. Iki samudra apa? Oh, banyu sing samudrae sing gak nok kene. Oh, samudrae nok kono, banyue nok kene. Tsunami gak ono. Ya, sudah. Ya, ini sudah dimulai dengan yang tadi sudah dipraktekkan oleh Garnis. Ya. Oke, untuk sayur atau di sini buah berapa gram? 270 gram seperti yang disampaikan tadi. Langsung lanjutannya, rute selanjutnya yaitu air. Ya, ini gelas takarnya. Sekalian Bu Faya tanya ya, untuk air 900 dari air AC boleh. Oh ya, ini pakai air AC boleh. Pakai air biasa boleh enggak? Air isi ulang. Kalau PDAM? Jangan. Oh ya, jadi air isi ulang boleh, air PDAM jangan. Karena tidak semua orang punya air AC. Atau tidak semua orang punya tempat yang ber-AC. Ini 900 gram. Miligram dituangkan di botol. Perhatikan yang disampaikan, jangan perhatikan yang menyampaikan ya. Kamu memperhatikan yang menyampaikan ya. 900 mili dengan perbandingan yang sudah disampaikan oleh Garnis. Oke, setelah itu kemudian ya, jadi 500 sekarang ditambah 400 jadi ketemunya 900 miligram. Anak-anak kalian kan punya banyak ya untuk punya kulit buah ya, kulit buah. Kita butuhnya kulit buahnya sampean maem dewe. Oke, setelah itu dimasukkan untuk kolasenya. Sayur. Oh, bahan organiknya dulu. Bahan organik 270 dimasukkan. Ya. Oke. Jangan khawatir nanti baunya enggak enak, lebih enggak enak baumu. Timbangannya baunya iki. Ini bau kulit jeruk itu seger ya. Ojo dilebokno bau-bau yang menyengat, jengkol misalnya ojo ya. Nah, ya jadi terus kulit buahnya jangan salak. Salak itu keras, jadi cairnya lama. Apa maneh kulite duren. Ya, tambah gak iso lama ya. Untuk kolasenya berapa molasenya? 900 mili apa gram? 90 gram. Oke. Anak-anak besok kalau praktek kalian di kelas minimal dalam satu kelas itu punya timbangan ya. Kemudian takaran juga begitu, dalam satu kelas itu ada takarannya. Banyu oleh ramene tak guyang banyu ase kon dadi ekoenzim ya. Jadi ekoenzim buatan 8C. Oke. Ya. Ini karena anak Surabaya gabungan dengan anak Jawa Tengah ngeleboknoe suwe.
Angel, kalem-kalem, ayo. Ya, ya kurang. Besok mengguntingnya itu agak kecil-kecil supaya lebih mudah memasukkannya, ya. Untuk kulit buahnya itu diguntingnya kecil-kecil supaya lebih mudah memasukkan ke mulut botol. Oke. Harus molase atau kalau gula merah? Heeh. Boleh. Iya. Coba ditanyakan. Iya, coba saya carikan. Untuk molase karena kadang-kadang sulit didapatkannya, bisa digantikan dengan gula merah, ya. Jadi bisa digantikan. Tapi sementara ini dari tim Puring akan mencarikan dulu. Kalau memang notok molasenya ndak ada, bisa diganti dengan gula merah. Lumayan lek ono sisae kena dimut dewe, legi ya. Oke, sudah? Ya. Ini adalah masukan kulit buah yang terakhir. Oke. Baik, kalau sudah masuk semua, untuk langkah selanjutnya yaitu memasukkan molasenya. Yang sabar ya. Oke. Orang pencari ilmu itu harus sabar supaya ilmunya manfaat. Baik, kita masukkan molasenya. Rupanya koyok kecap ya. Iya, tapi ini rasanya juga manis kok. Semanis diriku. Iku cari bojoku, cari awakmu yombu ya. Jadi ini untuk molasenya dimasukkan ya. Dengan perbandingan yang sudah ditentukan ya tadi ya, supaya hasilnya maksimal. Kalau enggak sesuai nanti hasilnya enggak bagus. Oke. Oke. Baik. Langkah yang terakhir yaitu dengan menutup untuk mulut botol ini ditutup dengan plastik ya, supaya udaranya bisa ke atas dan tidak meleduk ya, meledos ya. Jadi sing meledos iku gak balon tok ya. Ya. Meletus balon hijau dor ya. Ayo. Masuk meletus balon gadur. Oke, ini proses yang terakhir, langkah yang terakhir yaitu dengan menutup dan mengareti, mengareti ya. Pokoknya dikasih karet supaya ndak terbuka. Setiap 1 bulan nanti dibuka. Hati-hati juga membukanya, ya. Khawatir meledak, tapi insya Allah ini enggak aman, insya Allah. Sudah anak-anak mudah ya? Mudah ya? Loh, gak ada jawabannya. Mudah apa enggak? Mudah. Ya enggak mudah, aku ngatur sampean nih kalau saya enggak mudah. Ya, jadi membuat ini mudah. Oke, baik, ini karena waktu ini Banyu mau mencoba, tetapi karena waktunya sudah tidak memungkinkan. Nah, ini nanti Banyu bisa praktek sendiri di dalam kelas ya. Untuk yang lainnya, nah ini Banyu mau nyoba tapi waktunya sudah tidak ada. Ada waktu buat nge-review sedikit, Bu. Baik anak-anak, ini yang kedua sudah jadi 2 ekoenzim dan yang terakhir akan direview lagi oleh Garnis dan sekalian nantinya akan ditutup untuk pelatihan ini. Oke guys, ini aku izin mereview sekali lagi aja. Aku mau tanya nih, kenapa kok kita harus membuat ekoenzim?
3 alasan aja. Satu tadi apa? Mengurangi sampah organik, ya. Apa tadi? Benar, mengurangi sampah organik. Yang kedua tadi apa? Pemanasan global. Pemanasan global yang dari gas rumah kaca dan gas metana. Apa yang kedua tadi? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Benar, mengurangi pemanasan global. Yang terakhir, yang ketiga. Keuntungan? Keuntungan apa? Ekonomi. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Oke, mengurangi pemanasan global, keuntungan ekonomi juga bisa. Terus juga yang terakhir untuk mengurangi dan mengolah sampah organik. Terus perbandingannya, tadi berapa perbandingannya? Bareng-bareng ya, perbandingannya tadi berapa? 1:3:10. 1 itu apa? Air apa molase? Molase. Kalau volumenya 1,5 berarti molasenya berapa? Berapa? 90 gram. Yang 3 berarti apa? Yang 3. Yang 3 bahan organik, minimal 5 jenis ya. Yang ketiga itu bahan organik. Berapa persen? Persen loh ya, berapa persen? 30%. 30% berarti berapa gram? 270. Terakhir, yang 10. Yang 10 berarti apa? Air AC, bisa air endapan, air hujan, air hujan itu diendapkan atau air isi ulang. Airnya berarti yang 10. Itu berapa persen itu kalau 10? Berapa? Yang pojok 10 itu berapa persen? 900. Yang benar 60%. Kalau dijadikan mili itu 900 mililiter. Tapi persennya 60%. Tadi udah ya, berarti berapa? 1, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1:3:10. Oke, tepuk tangan dulu dong. Terus tadi kalau ekoenzimnya udah jadi, hasil panennya berupa apa? Berupa apa? Cairan. Hasil yang akan kalian panen berupa cairan. Terus bisa dibuat apa aja? Bantal ekoenzim, terus sabun, apa lagi? Produk turunan, apa lagi? Detox. Aduh, minuman ya mati rek. Kalian minum ekoenzim dicoba ta? Oke, jadi ketika ekoenzim udah jadi bisa diolah menjadi pupuk cair, untuk kompos, air purifier, terus untuk apa lagi? Bantal ekoenzim, sabun cair dan produk turunan yang lain. Apa? Ada yang bilang nggak bau tak kak? Ya setelah 3 bulan itu sebenarnya ya bau re, tapi baunya tuh bau khas. Jadi itu tuh karena ini kita udah pakai alternatif kulit jeruk ya. Jadi insya Allah gak bakal sebau yang kalian bikin tahun-tahun lalu. Jadi ini udah upgrade guys. Oke, sekarang tadi kita udah belajar kenapa, cara, terus pengolahan.
Udah bisa semua ya berarti. Siap nanti hari Kamis buat ekoenzim? Oke, tepuk tangan dulu dong. Baik, terima kasih untuk teman-teman tadi yang udah mendengarkan dari awal sampai akhir. Kalian keren banget, tadi udah fokus, sudah konsentrasi, benar-benar patut diapresiasi.